A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Zakir TV 40 akan mengisahkan penyebaran Islam dari negeri Cina. Ketika berbicara mengenai seorang traveler hebat, orang-orang akan menyebutkan nama-nama terkenal seperti Marco Polo, Ibnu Battuta, Evliya Celebi, Christopher Columbus, dan lain-lain. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang seorang traveler yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan memiliki kisah perjalanan yang menarik sepanjang sejarah. Ia adalah seorang traveler yang berasal dari negeri tirai bambu, yaitu Cina. Namanya adalah Zheng He, atau di Indonesia lebih akrab dengan Laksmana Cheng Ho. Zheng He atau Cheng Ho adalah seorang muslim yang berasal dari negeri Cina. Ia adalah seorang pengembara sekaligus diplomat. Zheng He lahir pada tahun 1371 di negeri Cina bagian selatan di kawasan Yunnan. Nama asli beliau adalah Ma He. Dari Cina, nama marga dijadikan nama depan, bukan nama belakang. Ya, seperti yang kita kenal pada umumnya. Orang Cina mengenal nama Ma sebagai kependekan dari nama Muhammad dalam bahasa Indonesia. Ayah dan kakeknya pernah bersafar ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Zheng memang terlahir sebagai seorang muslim dan keluarganya sejak lama telah menganut agama Islam. Saat Zheng He remaja, tentara dinasti Ming menyerang kampung halamannya. Ia pun menjadi tawanan lalu dibawa ke ibu kota kerajaan pada saat itu, Nanjing. Di sana ia diperkerjakan sebagai pelayan istana, dipaksa hidup dalam tekanan dan penindasan. Namun Zheng tetap bertahan dengan keadaan sulit tersebut. Di balik kesulitan tersebut ada secercah harapan bagi Zheng. Ia beruntung memiliki akses ke keluarga kerajaan. Dengan sebab itu ia berhasil menjalin hubungan yang akrab dengan salah seorang pangeran di dinasti Ming yang bernama Zudi. Benar saja, saat Zudi naik tahta menjadi kaisar, Zheng He pun merasakan buah manis persahabatan mereka. Status sosialnya melonjak drastis. Dari pelayanan rendahan, ia dipercaya menjadi pejabat tinggi pemerintahan. Saat itulah ia diberi gelar kehormatan Zheng. Semenjak itu ia dikenal dengan sebutan Zheng He. Pada tahun 1405, Kaisar Zudi memutuskan untuk mengirim sebuah tim ekspedisi untuk menjelajahi dunia. Ia berencana mengirim sebuah kapal laut raksasa untuk mengangkut tim tersebut. Dan Zheng He ia angkat sebagai ketua tim ekspedisi. Dalam ekspedisi ini kurang lebih 30.000 pelaut turut serta di bawah komando Zheng He. Antara tahun 1405 dan 1433, Zheng He memimpin 7 ekspedisi menuju Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Iran, Oman, Yaman, Saudi Arabia, Somalia, Kenya, dan wilayah-wilayah lainnya. Dalam satu perjalanan ekspedisinya menuju Mekah, Zheng menyempatkan diri untuk berhaji ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah.
Dalam ekspedisi ini, Zheng He bukanlah satu-satunya orang Islam yang turut serta. Ia juga turut menyertakan para penasehat-penasehatnya dari kalangan kaum muslimin, seperti Ma Huan. Ma Huan adalah penasehat Zheng He yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat Arab yang mereka temui di sepanjang ekspedisi. Ma Huan menuliskan pengalamannya perjalanan dalam sebuah tulisan. Ma Huan menuliskan pengalamannya perjalanan dalam sebuah tulisan. Ia diberi judul tulisannya tersebut dengan Ti Ying Yai Seng Ian. Karyanya merupakan sumber yang sangat penting untuk mengetahui kebudayaan manusia di sepanjang Samudra India di saat itu. Panjang kapal yang digunakan Zheng He lebih dari 400 kaki, berlipat-lipat lebih besar dibanding kapal yang digunakan Columbus untuk mengarungi Samudra Atlantik. Dengan kapal yang besar itu, ratusan tahun orang-orang berpikir bahwa ukuran kapal tersebut hanya dibesar-besarkan. Namun, bukti arkeologi dari galangan kapal di sungai Yangtze tempat kapal tersebut dibuat membuktikan bahwa kapal-kapal itu sebenarnya lebih besar dari lapangan sepak bola modern. Lalu Zheng He menyiarkan agama Islam. Kepentingan ekonomi dan politik bukanlah semata-mata menjadi tujuan dari ekspedisi yang dipimpin oleh Zheng He ini. Ia dan para penasihatnya senantiasa menyebarkan agama Islam dimanapun mereka berlabuh. Di Indonesia, di Pulau Jawa contohnya, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lainnya. Pada saat itu, ia juga telah menemukan komunitas Muslim di Indonesia. Islam telah tersebar di Asia Tenggara jauh sebelum perdagangan Arab dan India datang ke daerah tersebut. Zheng He secara aktif turut serta berdakwah dan terus mendukung perkembangan Islam di wilayah ini. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zheng He membangun komunitas Cina Muslim di Palembang, sepanjang Pulau Jawa, kemudian Malaysia, Filipina. Komunitas-komunitas ini sengaja dibuat untuk memudahkan organisasi dakwah dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat setempat. Mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya persuasif dengan membangun masjid-masjid dan gelanggang kegiatan sosial untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. Setelah wafat Zheng He di tahun 1433, orang-orang Cina Muslim setelahnya tetap giat menyebarkan dakwah Islam di Asia Tenggara. Didorong untuk menikahi dan berasimilasi dengan penduduk di pulau-pulau dan semenanjung Malaysia. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengajak penduduk pribumi memeluk Islam. Sebagai seorang laksamana, diplomat, prajurit, dan perdagangan, Zheng He adalah seorang pelaku sejarah yang fenomenal di sepanjang periode sejarah Islam. Ia merupakan salah seorang figur besar yang membantu menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Namun sayang, setelah wafatnya pemerintahan Cina yang berideologi Konghucu menyembunyikan peran penting ekspedisi yang dilakukan oleh Zheng He. Selama beratus-ratus tahun, prestasi dan kontribusinya banyak dilupakan atau diabaikan di negerinya sendiri. Berbeda di kawasan Asia Tenggara, jasanya terus dikenang. Sejumlah masjid diberi nama dengan nama yang mengenang jasa dan kontribusinya. Sebagaimana dikenal, Islam tersebar di Asia Tenggara melalui banyak cara.
yaitu perdagangan, perjalanan para pendakwah, dan migrasi. Dan Zheng He adalah seorang pedagang sekaligus pendakwah yang berpengaruh di kala itu. Sedikit banyak dari buah usahanya, saat ini Indonesia menjadi negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Baiklah sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang kisah seorang dari negeri tirai bambu Cina, yaitu Zheng He, yang mana telah menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau, ke negara-negara tertentu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata yang salah atau ucapan tentu datangnya dari diri saya pribadi. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.